Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari surat 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ke-18. Surat 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ke-18. Mari kita akan membaca dimulai dari ayat yang pertama. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, renungan hari ini terambil dari surat 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ke-18, yang akan kita bahas secara ringkas saja tentang hasutan guru palsu yang menuduh Paulus tidak memiliki otoritas mengajar dan meragukan kerasulannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dalam surat 2 Korintus pasal 3 ayat yang pertama sampai 18 hari ini, dengan latar belakang dengan adanya hasutan guru palsu yang meragukan kerasulan Paulus dan menuduh Paulus tidak memiliki otoritas mengajar karena tidak memiliki surat pujian seperti yang mereka miliki. Saat itu seorang guru agama biasanya membawa surat kuasa dari pemimpin agama Yahudi di Yerusalem. Kita bisa bandingkan di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 2 dan Kisah Rasul pasal 22 ayat 5, atau surat pujian dari komunitas yang tidak pernah diajar. Kita bisa lihat perbandingannya dalam Kisah Rasul pasal 18 ayat 27 dan Roma pasal 16 ayat yang pertama sebagai bukti otoritasnya untuk mengajar. Nah, hal tersebut merupakan hal yang umum di gereja perdana bagi orang Kristen yang berpergian untuk membawa surat pengantar. Surat-surat ini biasanya digunakan untuk memperkenalkan diri mereka kepada kelompok orang percaya lain yang merupakan orang asing. Sayangnya, beberapa guru palsu mulai membawa surat rekomendasi palsu untuk meningkatkan otoritas mereka. Oleh sebab itu,
Paulus membela keabsahan pelayanannya melalui dua cara. Yang pertama, Paulus memiliki surat pujian Kristus yang ditulis Roh Allah dalam hati jemaat Korintus. Seperti apa bentuknya? Ya, berupa perubahan hidup yang terlihat dan dapat disaksikan oleh semua orang. Jauh lebih unggul daripada surat pujian para guru palsu yang ditulis dengan tinta di atas loh-loh batu. Kita bisa baca dalam pasal 3 ayat 2-5. Yang kemudian yang kedua, Paulus menunjukkan bahwa pengajarannya lebih unggul daripada pengajaran para guru palsu yang mengharuskan orang percaya menjalankan seluruh peraturan Taurat Musa untuk memperoleh keselamatan. Paulus menunjukkan bahwa seluruh Taurat Musa berbicara tentang Kristus. Namun mereka tidak menemukan Kristus karena mata rohani mereka tertutup oleh selubung. Hanya Kristus yang dapat menyingkapkan selubung tersebut, sehingga orang yang percaya kepada Kristus mendapat keselamatan. Ini kita bisa lihat dalam pasal 3 ayat 6-18. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari bacaan dan perenungan firman Tuhan kita hari ini, kita dapat belajar bersama bahwa yang pertama, bacalah dan renungkan firman Tuhan setiap hari, sehingga kita tidak mudah untuk diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Mengingat hari-hari ini perkembangan teknologi dan informasi begitu cepat, kita dapat melalui berbagai media. Bisa saja kalau kita tidak teliti dan mengujinya dengan benar, maka kita bisa terbawa dengan pemahaman yang dikira baik, namun ketika diteliti dengan benar ternyata tidak sesuai dengan firman Tuhan. Maka pentingnya kita membaca firman Tuhan agar terus berpegang teguh pada kebenaran Injil dan dapat berhati-hati dalam menerima setiap ajaran. Yang kedua, hidup saya dan saudara adalah surat Kristus yang dapat dibaca semua orang. Jadi renungkanlah dengan baik. Apakah hidup saya dan saudara sebagai orang percaya menunjukkan perubahan positif yang nyata dan dapat disaksikan semua orang atau tidak? Karena dari buah hidup kita lah orang yang tidak percaya dapat melihat apakah kita murid Kristus sungguh-sungguh atau tidak. Kalau kita hidup, perbuatan kita, perkataan kita tidak menunjukkan perubahan yang positif, maka nama Tuhan yang kita pakai yang akan dipermalukan. Dan hidup kita akan menjadi batu sandungan bagi banyak orang yang mau percaya pada Kristus. Jadi hari ini, mari kita renungkan bersama-sama firman Tuhan dengan baik, agar mengubah hidup saya dan saudara jadi lebih baik dan benar seperti Kristus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur melalui kebenaran firman Tuhan hari ini kami diingatkan kembali untuk membaca firman Tuhan dan menjadi cermin gaya hidup Kristus bagi banyak orang. Oleh sebab itu Tuhan, mari kami buka hati kami, mari pimpin dan ubah hidup kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Ingat, tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur. Tuhan Yesus